rekam dulu sama diapain namanya, dibuka layarnya ya, layar ChatGPT dan DeepSeek-nya. Jadi sore ini kita pakai share layar dulu dari admin ya, karena ada kendala sinyal di tempat saya, jadi nggak bisa buka dari laptop. Nah, sore ini kita akan belajar ya di dua platform untuk membuat perintah atau prompt ya. Yang kita gunakan adalah ChatGPT dan DeepSeek ya. Tapi nanti dari dua ini teman-teman bisa kembangkan ke aplikasi yang lain ya, yang serupa. Misalnya di Copilot ya, atau di Meta AI, atau di Queen ya. Banyak sekarang ya aplikasi-aplikasi sejenis ini. Tapi kita pakai yang peringkat ke satu dan peringkat kedua dulu ya ini DeepSeek, peringkat ke satunya ChatGPT, peringkat keduanya adalah DeepSeek gitu ya. Jadi kita akan mulai untuk pembahasannya di sore hari ini gitu ya. Jadi untuk membuat sebuah perintah ya, jadi kita harus tahu dulu batasan-batasan dari aplikasinya gitu ya. Karena ada aplikasi yang memang terbatas gitu ya, terbatas kemampuannya dalam membuat prompt ya. Jadi akurasinya menjadi rendah gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus di aplikasi tersebut gitu. Karena itu makanya saya bikin dua contoh, yaitu contoh di ChatGPT dan di DeepSeek gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah perintah prompt ya, jadi yang perlu Anda ketahui adalah prompt di sini tidak hanya urusan membuat desain ya, membuat desain yang biasa kita pelajari di Super AI ya. Bukan hanya itu ya, tapi banyak sekali yang bisa kita buat di sini gitu ya, yang bisa kita perintahkan di sini. Jadi oleh karena itu saya akan memberikan taktiknya atau strateginya ya. Jadi yang pertama adalah bisa dibesarkan bannya yang chat GPT-nya disyarat, oke. Okay. Nah, ini sudah ada namanya belum chat GPT-nya? Sudah punya nama taktiknya atau strateginya ya. Jadi yang pertama adalah bisa dibesarkan bannya yang chat GPT-nya. Belum ya? Belum punya nah, belum punya nama. Kalau belum punya nama nanti diberikan nama ya. Jadi Udah, chat sudah ada Kang. GPT-nya ini harus diberikan nama dulu ya, Iya, seperti sudah. punya saya. Chat GPT-nya namanya Tira ya. Terdengar nggak? Nah, Hmm. kalau belum ya, admin siapa namanya? Coba disapa dulu. Sudah Selamat Kang, sore. Siapa sudah. namanya dia? Nama. Kalau belum punya nama nanti diberikan nama ya. Jadi nah, GPT-nya ini dia sudah punya nama ini ya. Berikan nama dulu ya, seperti punya saya. Sudah punya nama. Namanya Tira ya. Ini suara saya jadi ada dua tuh ya. Pecah satu di rekaman punya di off dulu ya. Selamat sore. Siapa namanya? Oke. Nah, jadi setelah kita beri nama ya, kita tanya dulu. Misalnya kita pengen membuat sebuah slogan ya, kita tanya dulu. Kamu kenal Pak Subiakto enggak? Gitu coba. Subiakto, Subi ya, Subiakto. Pakai B bukan pakai G. Subiakto. B ya, Subiakto ya. Nah, Pak Subiakto adalah seorang pakar branding terkenal di Indonesia ya, dia kenal ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke DeepSeek. Ya, kita sambil paralel ya. Dia udah dikasih nama juga nggak atau belum? Kalau belum, coba sapa aja dulu selamat sore, gitu ya. Jadi semua itu harus dikasih nama ya, ini ya.
Nah, kita lihat dulu DeepSeek ya. Saya masih mikir dia ya, menyapanya. Nah, dia masih dia tanyain, kamu kenal Pak Subiakto? Oke, kamu kenal Pak Subiakto? Kita lihat dulu. Nah, saya mikir. Oke, berarti dia kalau dia tidak mengenal Pak Subiakto, kita masuk ke ChatGPT, ya. Berarti di DeepSeek tidak kita pakai, ya. Jadi di DeepSeek tidak kita pakai. Oke. Nah sekarang ya uh, ditulis di DeepSeek di ChatGPT ini, ya. Saya punya produk, gitu ya. Punya produk, ya. Kelas pembelajaran online, membuat konten dengan AI. Nama kelasnya, koma ya, itu koma ya, koma ya. Nama kelasnya Super AI. Ya, nama kelasnya Super AI. Titik, ya. Berpikirlah, yang di situ ya. Berpikirlah sebagai Pak Subiakto. Sebagai Pak Subiakto, koma, dan berikan ya slogan untuk kelas Super AI ini. Ya, Super AI ini. Nah, enter. Ya. Oke. Jadi apa namanya? Dia uh, bikin seperti ini. Kita nggak puas nih, ya. Ini belum tereksplorasi otaknya Pak Subiakto, ya. Otaknya Pak Subiakto tidak tereksplorasi, ya. Terus kamu ditulis di situ ya, berikan ya 10 pemikiran Pak Subiakto terkait slogan yang saya minta di atas. Saya minta di atas titik ya. Kamu harus benar-benar berpikir seperti Pak Subiakto. Subiakto yang terkenal menciptakan slogan produk yang diingat terus sepanjang zaman, ya. Sepanjang zaman. Seperti koma ya, seperti ya, Kopiko gantinya ngopi, ya. Kopiko gantinya ngopi. Nah, titik. Ya, enter ke dia. Nah, dia akan berpikir lagi tuh. Ya. Nah, kita bikin sampai 10 tuh ya. Nah, nanti ini jangan hilang ya, nanti kita jadiin taklinnya si pre. Nah, bagus-bagus. Nah, dapat kita nih. Ya, nah, tuh, ya, tuh. Nah, jadi ini yang pertama ya. Jadi ini adalah hasil yang pertama kita dapatkan ya. Jadi ini rumusnya. Ya, rumusnya itu pertama adalah kita harus bertanya dulu ya. Ketika kita ingin membuat sebuah apa perintah, misalnya di sini perintahnya adalah saya pengen buat slogan atau taklin ya dari Super AI. Dan ini nggak boleh diserahkan mentah-mentah kepada ChatGPT, ya. Nggak boleh diserahkan mentah-mentah, karena kalau diserahkan mentah-mentah dia ngawur jawabnya,
ya, sesuka-suka algoritmanya dia. Oleh karena itu kita harus mengarahkan kepada branding. Nah, kepada branding kita harus bisa berpikir kepada siapa pembuat branding yang terkenal dalam konteks Indonesia. Subiakto tuh, Pak Abi tuh, udah setengah abad lebih dia di dunia branding tuh. Ya, saya dulu pernah belajar sama dia tuh. Jadi apa namanya, kita minta chat GPT untuk menelusuri database hasil karya Pak B tersebut sehingga bisa diterapkan kepada apa namanya, produk kita, ya, disuruh berpikir, ya. Jadi kunci yang pertama dalam pembuatan prompt adalah suruh berpikir seperti siapa, ya, seperti siapa. Nah, suruh berpikir seperti siapa, gitu. Jadi ini yang teman-teman harus bisa mengeksplorasi chat GPT ini, gitu ya. Jadi sangat rugi sekali kalau kita tidak mengeksplorasi habis-habisan chat GPT, cuman bertanya datar-datar saja, gitu ya. Bertanya datar-datar saja atau memerintahkan yang datar-datar saja. Jadi kita bisa membuat chat GPT itu mendapatkan hasil yang bagus gitu. Nah, sekarang coba tanya lagi ya ke chat GPT. Ya, kamu kenal uh, Budiman ya? Ya, kamu kenal tidak Budiman? Ya, Budiman pakar copywriting. Ya, kamu kenal tidak Budiman? Ya, pakar copywriting. Ya, Mbak Enter. Tanya dulu dia ya. Ya, Budiman Hakim betul. Oke. Ya, betul ya, Budiman Hakim namanya. Ini teman saya nih, sering ikut webinar-webinar saya dulu ya. Dan saya juga ikut webinarnya dia. Satu grup sama saya. Ada grupnya ya. Di nomor saya, satu lagi di off kan. Nah, ini Budiman Hakim pakarnya copywriting. Gitu ya. Nah, oke. Ya, buatkan, perintah lagi ya. Buatkan saya. Nah, buatkan saya cerita ya yang menggugah ya, yang menggugah ya tentang serunya serunya belajar membuat konten dengan AI, membuat konten dengan AI, ya, membuat konten dengan AI di kelas Super AI, ya, titik ya, gunakan gaya Budiman Hakim dalam membuat cerita, ya, dalam membuat cerita titik apa enter ya. Nah, nanti termatnya dijadiin konten nih ya, kirim ya ininya buat ngebles. Nah, 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 ya, nah, kita lihat tuh ya. Nah, ya, nah, dapat nih, ya. Tadi kita sudah bikin taklinnya, slogannya, menggunakan kekuatan berpikir Pak Subiakto. Sekarang copywritingnya atau storytellingnya kita pakai punya Budiman Hakim, gitu ya. Kita pakai Budiman Hakim. Nah, sekarang kita, apa namanya, kita coba ya. Kita coba sekarang yang ini bertanya lagi ya. Ini udah dapat nih ya, urutannya sudah dapat ya. Sudah dapat. Nah, coba apa namanya?
kita minta dia ya tanya dulu ke ChatGPT, apakah kamu tahu gitu ya, siapa pakar ya, pembuatan flyer ya, pembuatan flyer iklan di Indonesia. Nah, nah, kirim ke dia. Terus, oke, kita dapat tuh yang nomor tiga, coba lihat yang nomor tiga. Yang nomor tiga si Arwan Sutanto ya, ya, oke, oke ya. Nah, nah, kita perintahkan ya, buatkan saya prompt desain, ya, prompt desain tentang kelas, tentang apa, tukang bakso. Tadi apa tuh tukang bakso? Jadi apa tadi tuh nama yang dibikin nama si Budiman tadi teh? Tadi dia apa tuh dia jawabannya? Nah, nah itu dia tentang tukang bakso jadi raja konten. Ya, terus berpikirlah sebagai siapa tadi teh? Ya, berpikirlah sebagai yang nomor tiga, Arwan Sutanto. Ya, nah, terus titik ya, titik. Ya, jawab dalam tes bahasa Inggris. Ya, jawab dalam tes bahasa Inggris. Oke, coba kita ini. Oke. Nah, coba sekarang kita coba buat itu di Bing aja dulu atau Microsoft Designer. Atau kalau nggak ideogramnya ada nggak ideogramnya? Ada kuotanya nggak ideogramnya? Kalau kita coba dulu di Bing ya, ya di Bing. Di Bing kita coba dulu supaya nanti kita bisa dapat hasilnya. Ya, coba dipastikan di situ. Nah, ya kepotong nggak? Ya, kepotong eh, apa namanya ke chat GPT lagi ya, ke chat GPT. Ya, kepanjangan itu ya, kepanjangan. Buat yang kepanjangan. Saya mau buat di Bing gitu ya. Buat yang singkat ya, buat yang singkat ya singkat ya. Oke, udah enter aja gitu ya. Nah, nah, dia malah pakai bahasa Indonesia ya, nanti suruh terjemahkan ke bahasa Inggris. Ya, terjemahkan ke bahasa Inggris ya. Terjemahkan. Nah, oke, copy, kita ke Bing, terus oke, bisa dapat ya, kepotong ya. Kebalik lagi kalau kepotong kebalik lagi dia. Saya saya mau buat di mana di Bing gitu aja bilang. Saya mau buat di Bing ya. Promptnya masih kepanjangan gitu ya. Ya, oke, ntar. Nah, oke, kita ini ke sana. Oke, kita lihat ya hasilnya ya.
sesuai dengan ekspektasi kita nggak gitu ya. Kalau nggak kita mintain ya, masih ini nggak sesuai ya. Ya, ini dia buat seperti ini ya. Dia buat seperti ini masih belum sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Masih tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Terus kita tanyakan ke ChatGPT gitu ya, ke ChatGPT tadi ya, ke ChatGPT. Tadi masih belum sesuai dengan gaya siapa tadi tuh ya, masih belum sesuai dengan gaya siapa namanya tadi, Arwan ya, Arwan Sutanto ya. Ya, Arwan Sutanto ya, buat yang benar ya, buat yang benar ya, masih belum ya, belum sesuai gitu ya. Nah, ntar nah, ya. Nah, kalau nggak ini masih belum sesuai berarti aplikasi Bing-nya yang harus kita ganti gitu ya. Coba itu dihapus, itu diganti ya itu ya promnya. Tengok ya. Ya. Oke. Nah, dia masih seperti ini gayanya ya. Gayanya masih belum pas nih, nggak dapat ininya, ya, nggak dapat gambarnya, gitu ya. Itunya sudah dapat, taklinnya, ceritanya udah dapat, ya, gambarnya belum dapat, gitu ya. Jadi gambarnya belum dapat. Nah, oleh karena itu kita harus uh, uh, apa namanya, buat lagi di chat GPT. Coba kembali lagi ke chat GPT ya. Nah, apa tadi judul judul kontennya apa tadi? Tuk- Tukang bakso ya, ya, apa tadi nama judulnya? Coba ditulis dulu. Ya. Tukang bakso apa tadi ya, yang tukang bakso jadi raja konten ya. Nah, titik ya. Nah, titik buatkan ya prompt ya, flyernya ya, prompt flyernya. Itu tukang bakso jadi raja konten dikasih tanda petik tuh biar dia baca ini ya. Dia baca itu perintahnya di situ ya, tanda raja konten. Buatkan prompt flyernya agar sesuai dengan judul yang saya minta gitu ya. Yang saya minta. Terus berpikirlah ya, ya, berpikirlah sebagai Arwan Sutanto ya. Arwan Sutanto dalam garis ininya garis miring ya nanti. Arwan Sutanto garis miring atau ini apa, pakar player ya, atau pakar pakar desainer, desain grafis ya, pakar desain grafis ya, pakar desain grafis. Jawab dalam tes bahasa Inggris ya. Jawab dalam tes bahasa Inggris. Ke antar. Oke, kalau masih modelnya seperti tadi kita ganti ininya ya. Oh, ini banyak banget nih ininya. Ya, coba nanti kita ganti aplikasi lain, Mbak Nia ya. Ini harusnya di ideogram nih kalau untuk yang gambar seperti ini. Tapi coba nggak apa-apa di ini dulu ya. Coba nanti ideogramnya ada tokennya nggak? Nah, karena kadang di Bing itu ininya nggak sesuai ya. Nah, coba pastikan tuh. Jangan nanti dilihat itunya ya. Ah, tukang bakso jadi raja kontennya itu muncul nggak di situ perintahnya supaya ada judulnya sayang intinya. Ya, jadi raja konten.
Coba digenerate. Berapa waktunya tuh? Nah, cepet nih, ya. Nah, kita lihat di sini. 16%. Ya, cepet nih. Kalau histogram saya udah banyak habis tokennya nih, nanti saya coba buat lagi. Nah, Mbak, ada tadi gambarnya, gedein. Nah, ini masuk nih, coba ya, terus yang lagi lihat yang lain. Ya, mana itunya? Balik, balik lagi tuh ke bawah tuh, diklik-klik mbaknya. Nah, ya, nah, ya. Intinya sudah ini, tinggal nanti perbaikannya di ini. Misalnya eh, ekspresinya, ya, ekspresi dari tukang baksonya, ya. Tukang bakso jadi rak konten tuh apa negatif prompt tuh, ya. Di sini kita bisa nih, ya. Tukang bakso jadi raja konten, ya. Nah, ini bisa nih, ya. Yang ini juga masih bisa nih, ya. Jadi bisa kita ini kan, ya. Bisa kita sesuaikan. Jadi dapat ya. Intinya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada di satu sisi tidak sesuai misalnya, ya, misalnya di gambarnya nggak sesuai, itu langsung diminta revisi saja, ya. Cuman kita tahu tempatnya, ya, tempat membuatnya. Nah, kalau untuk flyer memang saya dari dulu menyarankan ideogram, ya, untuk membuatnya. Karena ideogram itu minimalis terhadap tipe tulisannya. Jadi seperti ini. Ya, jadi memang salah satu yang saya rekomendasikan kalau memang teman-teman punya budget untuk uh, berbayar, ya, berbayar gitu ya. Karena ini juga harganya nggak mahal. Coba sekarang berapa tuh? Klik upgrade tuh, harganya berapa sekarang? Yang bulanan pilihnya. Yang bulanan. Yang bulanan coba lihat di atas. Uh, itu bulanan ya. Itu personal ya. Yang personal sebelah kanan tuh Mbak. Itunya di off kan, ya itu. Itu off kan. Nah, $8 ya. Jadi per bulan itu $8. Fiturnya apa aja dapatnya, kita coba dibesarin yang $8. 400 priority credit, ya. Yang cepat. Kalau tadi kita cuma dapat sedikit tuh kreditnya, cuma berapa tuh kalau ininya, dan itu yang slow lagi. Terus kita dapat 100 kredit, ya, yang harian, yang slow, ya. Terus tanpa ada ininya, ya, watermarknya. Kalau kita ini kan, ya. Jadi kalau $8 enggaknya berapa itu di kalkulator coba Mbak Nia, 16.000 kali eh, berapa? Coba chat GPT aja, ya, ya, 16.000 kali 8 gitu ya, 16.500, ya, 16.500 kali 8 sama dengan, ya, udah enter aja deh. Nah, 132.000 ya bulan. Lalu nanti teman-teman profesinya player, ya. Tapi kalau misalnya belum, kita ini aja apa namanya, pakai yang gratisan, ya. Yang penting cara kerjanya tahu, ya teman-teman, ya. Cara kerjanya tahu. Nah, terus saya jawab, nama kamu adalah Pujo, ya. Nama, suaranya udah kedengeran ya. Ya. Jadi kalau untuk pemberian nama, ya,
Pemberian nama teman-teman bisa dari awal ya. Tapi namanya nggak boleh gonta-ganti. Hari Senin Bejo, hari Selasa Pujo. Ya, jadi namanya harus konsisten ya. Dan nama itu harus selalu diucapkan ya. Jadi mungkin dalam seminggu Anda harus buka chat GPT terus setiap hari. Ya, terus di hari pertama Anda sampaikan bahwa mulai hari ini kamu namanya adalah Bejo ya. Gitu. Nah, nanti sebelum sebelum pulang kita tanya lagi siapa nama kamu. Kalau dia ingat nanti uh, dia udah mulai mengenal ya, udah mulai mengenal. Dan perlu diingat ya bahwa chat GPT ini ya itu tidak ada fitur nge-save, merekam merekam informasi ya. Oleh karena itu perlu dilatih ya, perlu dilatih. Cara mudah melatih adalah memberikan nama ya, memberikan nama. Jadi dia kenal nama dia siapa dan dia tahu kita siapa gitu ya. Jadi kita informasikan ya, mulai saat ini kamu adalah misalnya asisten virtual saya misalnya ya. Mulai saat ini kamu adalah Tamara, asisten virtualnya Kang Lintang gitu ya. Udah tuh, ingetin lagi. Kamu siapa? Hari setiap hari juga kita bisa nanya ya, selamat siang Tamara, selamat sore Tamara, selamat malam Tamara. Kita sapa itu sebelum kita perintahkan untuk membuat prompt. Itu akan melatih ya, itu akan melatih dan lama-lama dia kenal tuh dengan dirinya gitu ya. Dan ketika kita sapa, dia juga akan menjawab sesuai dengan ininya perintahnya dan itu harus dilatih ya. Jadi pemberian namanya di situ. Kalau dan chat GPT dan semua yang sejenis ya, misalnya DeepSeek dan yang lain-lain, jangan ganti-ganti email ya, jangan diganti email. Jadi kalau emailnya sudah itu saja, karena kalau ganti email yang sudah Anda latih itu akan hilang ya, akan hilang. Jadi dia nggak akan ingat gitu ya, jadi akan hilang. Jadi pakai ini saja. Saya sudah coba antara yang chat GPT yang berbayar sama yang gratis ya, ternyata lebih bagus yang gratis daripada yang berbayar gitu ya. Saya sudah coba yang berbayar tuh ya, yang sebulan 95.000 tuh waktu itu saya coba ya, ternyata lebih enak pakai yang gratis dan sudah dilatih ya. Jadi kan ada di Play Store, Anda boleh download tuh dan pakai email yang sama Anda buka di laptop. Jadi kalau ada apa-apa Anda bisa tanya cepat gitu ya. Dan itu akan direkam juga histori percakapannya yang laptop begitu Anda buka di handphone. Begitu juga sebaliknya. Jadi seperti itu. Nah, dalam pembuatan prompt tadi, perintah tadi, saya contoh membuat adalah dengan chat teknik bertanya dulu, jika dia kenal, baru kita lanjutkan. Jika dia tidak kenal, jangan dilanjutkan. Ya, seperti DeepSeek, dia nggak kenal Subiakto. Berarti apa? Database-nya nggak ada. Ya, database-nya nggak ada. Subiakto itu belum tersimpan database-nya di eh, mana? Di eh, DeepSeek. Biasanya kalau orang sudah terkenal nasional ya itu bisa 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 gampang di ini kan ya. Kalau kayak kita kan belum terkenal ya, jadi dia nggak tahu tuh. Misalnya, nih, coba deh dites deh, coba tulis nih ya. Apakah kamu kenal dengan Kang Lintang? Gitu. Nah, pasti dia nggak kenal gitu ya, karena saya belum terkenal gitu ya. Coba siapa kalau udah terkenal, alhamdulillah gitu ya. Nah, terkenal ya. Berarti udah dicatat sama saya sama dia. Iya, memang benar ya, saya tentang UMKM ya. Nah, jadi dia udah kenal ya. Jadi udah mulai menyimpan tuh database kita. Nah, ya. Jadi sudah mulai dikenal lah gitu ya. Coba coba kamu tulis nih ya di situ. Apakah kamu namanya Buwayan? Coba tulis. Nama lengkap Buwayan. Ya. Jangan apakah pakai kata tanda tanya? Apakah? Ya.
Ah, buayannya yang lengkap namanya. Karena wayan itu banyak di Bali namanya. Ya, nih wayan kan. Nih wayan apa tuh? Nah, tanda tanya. Nah, enter. Nah, dicari tuh. Kalau gini dia mikir nih. Nyari dulu di web. Tuh. Ya, udah terkenal tuh gara-gara Gen Cilistia Dewi ya. Ah, udah ada tuh database-nya ya, berarti di internet ya. Nah, di LinkedIn dia nampak informasinya. Sekarang Pak Joko ada Pak Joko. Nah, Pak Joko. Nah, ini jangan lupa di capture ya, kasih tahu orang-orang di grup. Ya, udah kenal dia sama Kang Lintang sama Bu Wayan gitu ya, ChatGPT. Padahal bukan di ChatGPT-nya Kang Lintang sama Bu Wayan. Ya, di capture tuh ya. Nah, sekarang Pak Joko. Nama lengkap ya, karena Pak Joko namanya banyak nih namanya Joko. Ya, Joko Masudi. Jangan sampai salah. Nah, ah, bentar. Kalau tadi kan perlu mikir dulu tuh ke web nih. Kalau saya langsung ya. Yang mana nih yang benar nih? Ada banyak nih. Gimana tuh Pak Joko coba dipilih. Ada nggak di salah satu itu yang mana? Nah, jadi apa? Kalau belum ada berarti belum masuk ya. Belum masuk. Yang nomor 2 dan 4 tuh PDAM. Nah, tuh. Ya, jadi sudah mulai. Sekarang kamu nih ya, namamu situ. Kenal nggak? Nama lengkap. Udah pasti kenal ya, karena ini kan chat GPT-nya. Nah, coba. Benar dia, berarti udah dilatih nih chat GPT-nya. Sampai ada emotian ketawa kan? Nah, jadi seperti itu ya. Teman-teman bisa berlatih seperti itu. Jadi gunakan saja chat GPT-nya ya. Yang seperti itu. Ini capture dulu tuh ya. Nanti sebar tuh di grup ya. Ininya. Yang nama saya sampai yang itu. Apakah kamu kenal ternyata. Nanti kasih caption. Oh ternyata AI sudah mulai mengenal ya. Padahal ini AI-nya di akun orang lain ya. Ketika ditanya Kang Lintang, Bu Wayan, Pak Joko gitu. Nah, capturein. Nah, jadi itu dapat tuh nanti share ke sana ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi gampang sekali ya untuk buat prompt yang berkualitas ya. Ini saya sengaja bikin yang itu ya supaya beruntun ya. Nanti prompt yang lain misalnya bikin coding-coding ya, oh, itu pakai Queen ya. Jadi jangan lupa kita ada lagi yang lebih terjangkau dari AI App Mastery, yaitu AI Front End Mastery ya, yang buatan asli kampus AI ya. Alhamdulillah Bu Wayan juga sudah eksekusi ya. Nanti akan mulai dashboardnya terbuka setelah tanggal 25 ya, tepatnya tanggal 26 karena masih harga pre-order ya. Nanti setelah harga dirilis, harga go live-nya itu 137, harga harga pre-order hanya 99.000 ya, jangan terjangkau. Jadi itu nanti teman-teman bisa belajar aplikasi yang front end yang tanpa database ya, yang tanpa database jadi aplikasi depannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar si detail itu gitu ya. Harganya masih promo 99.000 sampai tanggal 25 Maret ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian pembahasan kita yang ringan-ringan ngabuburit ya, sambil menunggu waktu berbuka puasa. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu. Kita akan jumpa kembali di
webinar-webinar selanjutnya adalah nanti untuk yang eh, apa namanya batch 6 Ciferaya akan diumumkan sama admin kapan kita akan mulai startnya ya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Saya izin undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin absen.